Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 15 Maret 2021. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 4 ayat 43 sampai dengan 54. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Allah akan menyertai kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea. Sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, "Kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu kali saya pernah bertanya kepada seorang katekumen yang hendak dibaptis, "Apakah kamu percaya bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat?" Dengan tanpa ragu katekumen ini menjawab, "Percaya, Romo." Ini pertanyaan pemanasan, saya katakan. Lalu saya tanya kepadanya lagi, "Apa yang membuat kamu yakin, percaya kalau Yesus adalah Sang Juru Selamat bagimu?" Kali ini dia tidak langsung menjawab, tapi dia berpikir dan bermenung. Kemudian katekumen ini mengatakan, "Karena ia baik, Romo. Yesus sangat baik sama saya dan membimbing saya di jalan iman ini." Wow, istimewa. Saya tidak perlu menanyakan lagi lebih lanjut, karena dari matanya yang berkaca-kaca saya percaya Tuhan yang telah membimbingnya. Yes, God is good all the time, and all the time God is good. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berkisah tentang mukjizat penyembuhan yang dibuat Yesus kepada seorang anak pegawai istana. Yang menarik dari kisah mukjizat ini adalah penyembuhan yang dibuat oleh Yesus justru melalui iman sang ayah yang anaknya sedang sakit dan hampir mati. Yesus berkata kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya."
Dan ayah itu berkata, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Pegawai istana ini menyatakan imannya kepada Yesus dengan mengatakan, "Tuhan, datanglah." Maka Yesus pun berkata, "Pergilah dan anakmu hidup." Dan iman yang sungguh diyakini oleh pegawai istana ini menggerakkan ia untuk kembali pulang dan mendapati bahwa anaknya telah sembuh. Persis ketika Yesus berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, iman dari kata Ibrani aman, yang berarti meyakini, mempercayai, dan mengandalkan sepenuhnya. Firman hari ini mengajarkan kita akan iman dari seorang pegawai istana kepada Tuhan yang berbuah keselamatan kepada anaknya yang hampir mati. Pertanyaannya, bagaimana dengan sikap iman kita, Anda dan saya? Terkadang kita beriman dengan menuntut bukti-bukti rasional, tanda dan mukjizat. Tidak salah, namun tuntutan itu membuat kita ragu akan yang kita imani. Beriman itu seperti yang dikatakan Yesus, "Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya." Pegawai istana tadi percaya sepenuhnya dan ia kembali pulang dan sungguh anaknya sembuh. Yuk, kita jangan lagi ragu dengan kuat kuasa Tuhan, melainkan kita semakin yakin, bertumbuh dalam iman, dan meyakini kalau segalanya pasti akan indah dikaruniakan kepada kita sekalian. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.